Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Semoga sehat selalu. Bapak dan Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari peserta pelatihan dasar CPNS Kemdikbudristek tahun 2024 angkatan ke-12 dari gelombang kedua. Dan pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas kedua, tugas kelompok berupa podcast dalam membahas isu kontemporer, dan isu yang kami pilih adalah mengenai kekerasan seksual. Sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, saya akan menayangkan terlebih dahulu bahan tayangan berupa berita terkait kekerasan seksual yang sempat booming. Kapolres Gorontalo, AKBP Dedi Herman mengungkap modus kasus pelecehan seksual guru dan murid di Gorontalo. Awalnya kasus ini terungkap setelah video asusila pelaku viral di media sosial. Keluarga siswa yang tak terima pun melaporkan tindakan pelecehan guru berinisial DH tersebut ke Polres Gorontalo. Setelah proses penyelidikan dan pemeriksaan, polisi pun menetapkan DH sebagai tersangka. Menurut Dedi, modus tindakan asusila tersebut karena adanya hubungan asmara yang terjalin sejak 2022. Dedi menyebut tersangka kerap memberi perhatian lebih terhadap korban yang masih di bawah umur, sehingga korban merasa nyaman dan berujung pada tindakan asusila yang seharusnya tak dilakukan antara guru dan murid. Berdasarkan keterangan saksi, polisi juga menemukan adanya unsur pemaksaan oleh DH di awal hubungan tersebut. Modus operandi yang terjadi adalah memang hubungan asmara. Hubungan asmara karena yang bersangkutan merasa tersangka ini mengayomi, sering membantu tugas, memberi perhatian lebih. Akhirnya korban pun merasa nyaman dan akhirnya sampai terjadi seperti itu. Kini tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara ditambah sepertiga karena pelaku seorang tenaga pendidik. Selain itu, pelaku telah dinonaktifkan dari mengajar di sebuah sekolah madrasah setingkat SMA. Sementara itu, pihak sekolah menyebut sejak beredarnya video syur tersebut, korban enggan masuk sekolah. Pihak sekolah pun memutuskan mengeluarkan korban dari sekolah karena dianggap melanggar tata tertib siswa. Oke, itu tadi Bapak Ibu tayangan terkait berita kekerasan seksual yang sempat menjadi topik pembicaraan yang banyak terjadi di media massa. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai hal tersebut, kekerasan seksual, dan pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai moderator dan saya di sini juga dibantu oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alini Sisihandini. Di sini saya akan menemani Mas Arief untuk menjadi moderator. Baik, terima kasih Mbak Alin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kekerasan seksual tersebut. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Pemateri pertama kita ada Bapak Muhammad Fakhri Ramadan dari Institut Pertanian Bogor. Bapak Fakhri, apakah sudah bersama kami, Pak? Ya, sudah. Ya, baik, Bapak Fakhri. Kita akan membahas nih, Pak, tentang kekerasan seksual ini terkait dari yang dasar dulu, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak, yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Kita ingin berangkat dari hal yang dasar dulu, sehingga kita paham mengenai kekerasan seksual itu sendiri seperti apa. Silakan, Pak Fakhri. Seperti pertanyaan Mas Arief pertama tadi, mungkin kita harus berangkat dari definisi ya. Definisi dulu tentang kekerasan seksual sendiri, tentang kasus tersebut. Nah, kalau kita lihat secara kasusnya secara sekilas, ini kita bisa mengkategorikan ini sebagai kekerasan seksual. Kenapa? Nah, contohnya ini ada beberapa pengertian tentang kekerasan seksual. Pertama dari World Health Organization atau WHO, ini WHO bilang kekerasan seksual itu adalah segala jenis tindakan seksual ya yang dilakukan berdasarkan ketidakinginan ya, ada unwanted sexual comments ya gitu atau act gitu, jadi ada rasa yang tidak diinginkan gitu ya dari salah satu pihak gitu kepada satu pihak yang lain using coercion ya atau paksaan. Jadi ketika ada unsur paksaan maka itu juga disebut sebagai kekerasan seksual gitu ya, by any person regardless relationshipnya seperti apa ya, seperti hubungannya seperti apapun dengan korban dan di setting apapun itu tidak terbatas, yang penting ketika ada paksaan dan ada eh, keinginan seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya itu disebut kekerasan seksual oleh WHO. Sedangkan dari National Sexual Violence Resource Center atau NSVRC ini bilang bahwa kekerasan seksual itu adalah segala jenis, sama ya sebenarnya mirip dengan WHO juga, segala jenis kontak seksual yang tidak diinginkan gitu ya. Ini menyangkut termasuk kata-kata atau tindakan. Jadi bisa kata atau tindakan yang berlawanan dengan keinginan seseorang, salah satu pihak ya, dan tanpa concern. Nah, di sini ditambah ada concern. Ketika di NSVR sini ada istilah concern atau persetujuan. Nah, jadi bagi NSVR sini ketika tidak ada persetujuan, nah itu juga termasuk kekerasan seksual. Nah, sedangkan kalau dari UNICEF sendiri atau United Nations International Children's Emergency Fund, ini sebenarnya mirip-mirip juga ya. Yang saya garis bawahi ini sama,
ada unwanted exposure ya. Jadi ini lebih luas lagi exposure ya. Jadi mungkin merangkum act or words ya. Jadi action or words ini dirangkum sebagai exposure ya. Sexual image or image itu semua masuk ketika tidak diinginkan oleh salah satu pihak, maka ini juga termasuk sexual violence atau kekerasan seksual. Jadi yang saya garis bawahi dari ketiganya adalah ketika ada tindakan ataupun kata-kata, perbuatan, pokoknya segala jenis ya, kata-kata tindakan yang berbau seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak ya, yang dilakukan oleh satu pihak lainnya. Ada unsur paksaan di dalamnya dan ketika tidak ada persetujuan pada satu pihak gitu. Maka dari situ kita bisa simpulkan dari kasus tadi ya, sepertinya ini masuk ke kekerasan seksual karena si anak saya lihat ini ada unsur paksaan tadi disebut oleh Kapolresnya ya, atau siapa tadi, dan tak ada konsen sepertinya. Ini itu dari sisi pandang saya. Oke, terima kasih Pak Fahri. Ya, meskipun memang tadi oleh pihak kepolisian disebut bahwa ada hubungan asmara, tapi tentu kita harus melihat secara utuh ya. Ternyata memang ada unsur paksaan sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang masuk kategori kekerasan seksual. Selanjutnya saya akan serahkan ke Mbak Alin. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih Mas Arief. Tadi terkait dengan apa sih kekerasan seksual gitu ya. Banyak ternyata dan memang jadi concern buat kita gitu ya untuk menanggulangi ini. Selanjutnya, kenapa hal ini sering terjadi gitu ya. Baik di lingkungan mulai dari anak-anak kecil, sekolah dasar sampai ke lingkungan kampus gitu. Mungkin langsung saya undang Bapak Almay sudah hadir di sini, Bapak. Sudah. Sudah. Nah, monggo Bapak silahkan dijelaskan siapa nih biasanya yang menjadi pelaku begitu ya terhadap kekerasan seksual. Dipersilahkan Pak Almay. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Bu Alin. Jadi, mohon izin teman-teman, rekan-rekan semuanya terkait siapa dalam unsur kekerasan seksual itu kita akan menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama dari pelaku tentunya, dan yang kedua dari korban. Nah, kalau kita berbicara pelaku seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Alin, pelaku kekerasan seksual adalah individu atau sekelompok individu yang melakukan tindakan kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, yang bersifat seksual tanpa persetujuan dari korban. Jadi, pelaku kekerasan seksual ini bisa datang dari berbagai macam latar belakang dan tidak terbatas pada satu jenis kelamin saja, usia, atau status sosial tertentu. Nah, di sisi lain, korban kekerasan seksual adalah individu yang menjadi sasaran tindakan seksual yang tidak diinginkan dan tidak memberikan persetujuan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fahri, ada unwanted consent begitu. Sehingga sama halnya dengan pelaku, korban kekerasan seksual juga bisa datang dari berbagai macam latar belakang, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial. Nah, pada umumnya, beberapa relasi-relasi yang menjadi sumber rentannya terjadi kekerasan seksual itu adalah jika relasinya bersifat ada relasi kekuasaan, yang kedua adanya relasi ketergantungan, dan yang ketiga relasi intim atau keluarga. Nah, ketika jenis relasi ini memungkinkan adanya interaksi berlebih yang dilakukan oleh satu atau dua individu, sehingga salah satunya bisa menjadi pelaku dan salah satunya lagi bisa menjadi korban. Jadi ini perlu kita antisipasi bersama bahwa pelaku dan korban itu bisa menjadi dari siapa saja, sehingga kita perlu sama-sama mengetahui kira-kira penanganannya seperti apa nanti akan dibahas begitu ya, sehingga juga data yang ada bahwa 1/3 dari perempuan di dunia, data dari World Health Organization atau WHO, itu pernah mengalami kekerasan seksual. Dan menurut Komnas Perempuan pada tahun 2022 di Indonesia, 1/5 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual dalam berbagai macam bentuk. Begitu. Kemudian kalau untuk laki-laki memang ada kasusnya, namun memang relatif lebih sedikit dibanding jika perempuan yang menjadi korbannya. Kita tentu sudah sering mendengar banyak sekali berita atau hal-hal viral yang di mana terjadi pelecehan di dalam transportasi umum. Dan memang sudah ada payung hukum yang jelas sehingga para korban-korban itu bisa segera melaporkan, dan ini menjadi hal yang urgent dan hal yang penting untuk kita kawal bersama, tidak hanya dari unsur kepolisian saja, tapi kita sebagai warga negara juga punya andil yang sama untuk mencegah sehingga tidak terjadi korban-korban berikutnya. Mungkin demikian. Oke, baik. Ternyata cukup ini ya, luas juga ya. Jadi terkait dengan pelaku menerima kekerasan seksual itu gitu. Nah, berikutnya terkait kapan terjadinya, gitu. Kapan sih sering terjadi, kemudian bagaimana terkait dengan kejadian ini. Mungkin saya undang selanjutnya Bapak Farta, ya. Pak Farta, apakah? Oke, baik. Jadi kalau monggo silahkan Bapak untuk menjelaskan kapan dan bagaimana sih seksual ini saya kejadiannya. menekankan Ya. itu bahwa kekerasan seksual
dapat terjadi kapan saja, di konteks dan situasi. Namun dalam hal yang umum, berdasarkan data yang menunjukkan bahwa waktu dan situasi di mana kekerasan seksual itu lebih mungkin terjadi seperti itu. Nah, saya sampaikan di sini dari Bureau of Justice Statistics ya di tahun 2023 yang diungkap oleh National Crime Victimization Survey di Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu lebih sering terjadi pada malam hari, terutama antara pukul 6 sore hingga tengah malam. Kemudian data yang lain itu menunjukkan ya penelitian dari lembaga advokasi tentang Rape Abuse National Network itu juga menyoroti bahwa kejahatan seksual itu sering terjadi dalam situasi di mana pengawasan dan keamanan itu sangat terbatas. Tadi seperti pemaparan dari narasumber sebelum, bahkan pelakunya itu kan bisa terjadi korbannya pelaku itu bahkan orang-orang terdekat seperti itu. Nah, di antaranya karena ada situasi yang memungkinkan ya yang tidak bisa dikontrol. Itu ketika keadaan seperti baik itu di rumah ataupun di tempat umum, bahkan pada situasi-situasi seperti pada saat pesta tertentu yang dia situasinya tidak terkontrol termasuk di dalam angkutan umum seperti yang tadi disampaikan. Nah, hal ini sekali lagi saya tegaskan bahwa waktunya itu bisa terjadi kapan saja, namun hal yang memungkinkan peningkatan terjadinya kekerasan seksual itu karena keterbatasan saksi atau pengawasan yang minim yang akhirnya membuat pelaku merasa lebih leluasa untuk melakukan kejahatan. Jadi seperti itu Mbak Aldi. Baik, terima kasih Pak Farta untuk penjelasannya terkait dengan kapan sih sering waktu dan apa namanya ya berbagai bentuk situasi gitu ya bisa saja terjadi kekerasan seksual ini. Baik, selanjutnya saya akan mengundang Mas Arief kembali gitu ya untuk melanjutkan diskusinya. Terima kasih sekali lagi Pak Farta. Saya kembalikan ke Mas Arief. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Alin. Dan terima kasih juga Pak Farta sudah memaparkan. Ya, sebelum kita lanjut, tadi saya mau kembali lagi ke Mas Almay ya. Terkait tadi yang sudah disampaikan bahwa pelaku dan korban itu bisa timbul pelaku karena ada interaksi berlebih karena segi kekuasaan, segi hubungan keluarga, dan juga ketergantungan. Nah, saya ingat sebenarnya bukan kasus ya, contoh penerapan di IPB saat tingkat 1. Kita sebutnya TPB, tingkat persiapan bersama. Seringkali Bapak Ibu, mahasiswa itu kalau yang akhir-akhir ya semester akhir tuh nyampur duduknya. Tapi nggak tahu kenapa di IPB tingkat 1 itu misah, ada hijab di tengah-tengah sehingga kentara. Jadi kayak pesantren jadinya. Itu mungkin juga Betul. mungkin lebih apa ya, mencegah itulah ya, mencegah supaya interaksinya tidak berlebihan antara Meminimalisir laki-laki ya, Mas. perempuan. Iya betul, meminimalisir. Meskipun ya ada yang canggung juga mungkinnya, tapi itu malah menjadi kebiasaan dan ciri khas TPB. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga seperti itu atau mirip seperti itu mungkin kita bisa jadikan nilai plus ya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang when ya, kapan biasanya kekerasan seksual itu terjadi. Kita akan berpindah ke topik selanjutnya atau mengenai tempat kejadian. Sebenarnya di mana sih ya potensi kekerasan seksual itu sering terjadi. Maka dari itu saya akan mengundang pemateri keempat kita dengan Bapak Redo Tridinata Wijaya dari Universitas Negeri Jakarta. Bapak Redo, apakah sudah bersama kami, Pak? Sudah, Mas Arief. Oke, terima kasih Pak Redo. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak, sebenarnya apakah ada kriteria-kriteria tertentu terkait tempat yang mungkin punya potensi lebih atau bagaimana terhadap terjadinya kekerasan seksual itu bisa berlangsung? Silakan Pak Redo. Baik, terima kasih Mas Arief dan teman-teman semuanya. Terkait tempat terjadinya kekerasan seksual itu tidak terbatas sebenarnya, entah itu di dunia online ataupun di lingkungan umum. Nah, sebagai contoh, ini data dari Kementerian Perempuan. Nah, data ini sebenarnya menunjukkan dari tahun awal Januari sampai saat ini gitu. Nah, yang perlu diingat bahwa data ini merupakan data yang terlapor. Jadi tidak semua orang yang mengalami kekerasan seksual itu dapat melapor, sehingga kalau kita lihat saja ini dari data yang ada, nah kurang lebih tempat yang sering terjadi itu malah rumah tangga. Tempat yang kita anggap paling aman, ternyata itulah yang paling banyak terjadi gitu. Walaupun sebagai catatan, ini terjadi bukan hanya hubungan antara suami dan istri, tetapi ada lingkungan lain ya, entah itu kerabat yang seperti tadi disampaikan bahwa lingkungan yang sebenarnya banyak interaksi itu malah yang lebih bisa menimbulkan
terjadinya kekerasan seksual gitu. Nah, tapi sebagai catatan ya tadi bahwa ini merupakan catatan ataupun laporan dari para korban yang melapor terhadap Komnas Perempuan. Tentunya masih banyak korban-korban lain yang tidak melapor gitu. Nah, sebagai contoh, seandainya di sini di data sini ditampilkan bahwa di tempat kerja itu ada sekitar 253 korban ya. Tetapi kalau kita melihat dari data ILO, nah itu dari data 2017 sampai 2021 itu sekitar 75% sebenarnya para pekerja itu mengalami khususnya perempuan itu mengalami pelecehan seksual itu ataupun kekerasan seksual di dalam dunia kerja. Bahkan kalau kita melihat juga ini yang terjadi di ruang fasilitas umum atau ruang lingkup. Tapi secara online pun itu bisa terjadi sebenarnya kekerasan seksual. Di dunia cyber, khususnya yang sering terjadi, yang melakukan itu adalah orang-orang terdekat pula itu. Kalau dari data yang saya dapat, bahwa dari data Komnas HAM, bahwa Komnas Perempuan yang melakukan itu antara kalau tidak mantan pacar ataupun pacar. Jadi dari data yang bisa kita lihat dari sini, dan tentunya data ini adalah data yang dilaporkan, bisa kita simpulkan bahwa tempat terjadinya kekerasan seksual itu tidak ada batasan itu. Bisa dimanapun, entah itu di ruang umum ataupun itu secara online itu. Nah, cuman yang bisa menjadi sebuah gambaran dari data yang ditampilkan bahwa sebenarnya lingkungan terdekat itu tidak menjamin keamanan seseorang itu dapat menjadi korban kekerasan seksual. Malahan dari data yang saya temukan, lingkungan terdekat itulah yang menjadi tempat sering terjadinya kekerasan seksual, khususnya dengan orang-orang terdekat. Kurang lebih seperti itu, Mas Arief, yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas Arief. Baik, terima kasih Pak Redo. Itu penjelasan yang datanya sangat menggugah sekali sebenarnya ya. Jumlah kasus dan apa tadi salah satu indikatornya lagi. Yang paling tinggi malah di rumah tangga ya, lokasi yang kita berharap itu yang paling aman, ternyata malah menjadi penyumbang pertama terkait jumlah kasus kekerasan seksual. Bahkan tadi jumlahnya sampai 10 kali lipat dari kasus di sekolah, 11.000 dengan sekitar 1.000-an yang terjadi di sekolah. Padahal yang sering kita dengar kasus-kasusnya adalah ya sekolah, tempat kerja, universitas, pesantren gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ridho atas pemaparannya, sangat memberikan insight yang sangat baik. Selanjutnya, saya akan beralih ke pemateri kelima kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Andi Nur Maharani Islami dari Universitas Negeri Makassar. Bu Andi Emi sudah bersama kami, Bu? Ya, sudah Pak Arief. Baik. Ya, saya mau diskusi sedikit ya terkait mengapa kekerasan seksual itu bisa terjadi ya. Kenapa bisa terjadi? Karena yang pertama itu karena norma budaya dan kehormatan ya. Nah, yang kedua adanya ketidaksetaraan gender ya. Kemudian kurangnya pendidikan dan kesadaran dan ketidakberdayaan sosial. Nah, kita fokus ke norma budaya dan kehormatan. Jadi kita ketahui bahwa norma budaya itu merupakan suatu pedoman yang mengatur perilaku individu ya dalam suatu masyarakat. Jadi ini mencakup nilai, kepercayaan, serta harapan ya yang dipegang oleh masyarakat. Bagaimana individu seharusnya bertindak begitu ya. Jadi dalam konteks kekerasan seksual ini norma budaya itu dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan justifikasi kekerasan ya. Jadi dalam beberapa budaya tindakan kekerasan ini khususnya terhadap perempuan ya bisa dianggap sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan atau reputasi yang ada dalam keluarga. Jadi situasi di mana perempuan ini dipaksa untuk menggunakan menanggung stigma. Sementara pelaku seringkali tidak mendapatkan konsekuensi. Nah, jadi dalam budaya di mana kekerasan ini dipandang sebagai cara yang sah ya untuk menyelesaikan konflik atau menegakkan kekuasaan. Seperti itu. Jadi kekerasan seksual ini bisa dianggap sebagai hal yang biasa terkait norma budaya ini. Kemudian yang kedua, ya mengapa kekerasan itu biasa terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender. Mengapa ada anggapan bahwa perempuan itu harus bertanggung jawab atas perlindungan diri mereka dari kekerasan seksual. Nah, jadi banyak budaya mengajarkan bahwa perempuan itu memiliki peran tertentu yang mengharuskan mereka untuk menjaga dirinya. Jadi ada anggapan bahwa perempuan itu harus dapat menghindari situasi yang berisiko, yang seringkali mengalihkan perhatian dari tanggung jawab seorang pelaku seperti itu ya. Jadi pandangan tradisional tentang peran gender ini menganggap bahwa laki-laki itu harus menjadi pemimpin ya dan perempuan harus bersikap submisif ya, artinya dia harus tunduk dan tidak ada perlawanan yang dari dalam dirinya seperti itu. Nah,
Jadi dalam konteks ini perilaku agresif oleh laki-laki terhadap perempuan itu bisa dipandang sebagai hal yang wajar atau bahkan diharapkan seperti itu. Kemudian hal kenapa bisa terjadi karena kurangnya pendidikan dan kesadaran ya. Tentu saja di kurangnya pendidikan mengenai hak-hak perempuan dan isu kekerasan seksual ini akan menyebabkan miskonsepsi dan ketidakpahaman. Jadi pendidikan yang minim ini membuat perempuan dan laki-laki tidak mengetahui hak mereka ya, sehingga kekerasan tersebut sering akan terjadi seperti itu tanpa disadari. Jadi pendidikan dengan memahami bahwa semua pihak harus setuju dan merasa nyaman ya, resiko kekerasan itu bisa diminimalkan kalau misalnya dia sudah mengetahui ya posisi sudah mengetahui posisinya seperti apa begitu ya. Jadi melalui pendidikan individu ya dapat belajar untuk lebih memahami bagaimana perspektif orang lain ya, bagaimana dia membangun empati dan merasa bertanggung jawab ya terhadap perilaku mereka. Jadi ini penting dalam mencegah kekerasan seksual ya, karena individu yang memiliki rasa empati ya yang lebih itu mungkin untuk menghormati bagaimana batasan dan persetujuan dari orang lain seperti itu. Dan yang terakhir, kenapa hal itu bisa terjadi ya, karena adanya ketidakberdayaan sosial ya. Mengapa kekerasan seksual itu sering dianggap sebagai masalah pribadi daripada masalah sosial ya. Nah, jadi untuk mengatasi masalah pribadi daripada masalah sosial itu pandangan yang tidak tepat dan merugikan ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya kekerasan dan ketidaksetaraan gender yang didukung oleh norma budaya merupakan isu yang harus memerlukan perhatian yang lebih serius seperti itu. Mungkin itu saja ya dari saya, Pak Arif. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Andi Emi. Pemaparannya sangat padat sekali dan kita bisa paham banyak hal terkait kenapa bisa terjadi ya. Tadi saya sangat setuju tadi tentang norma budaya, bahwa memang pemahamannya harus benar. Jangan sampai norma budaya dijadikan alat, apa tadi disebutnya, justifikasi, alat kebenaran yang menganggap benar kekerasan seksual itu malah normal. Itu kan sudah menjadi penyimpangan ya. Dan juga tentunya yang paling saya ingin highlight adalah kurangnya pendidikan, karena dengan pendidikan setiap individu bisa tahu hak-haknya seperti apa dan batasan-batasan yang wajar dalam interaksi seperti apa. Baik, terima kasih Bu Andi Emi terhadap pemaparannya, sangat bermanfaat sekali untuk sesi diskusi kita. Dan sekarang kita akan beralih ke pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya ada Ibu Monika Dewi dari Universitas Negeri Jakarta. Ibu Monika sudah bersama kami? Sudah, Pak. Baik, Ibu Monika, saya ingin bertanya mengenai sebenarnya bagaimana tahap penanganan dan pencegahan dari kekerasan seksual ini. Tadi kita sudah bahas panjang dan lebar mengenai apa, kemudian kapan, di mana, serta mengapa. Nah, sekarang kita ingin bahas tentang bagaimana penanganannya dan pencegahannya. Silakan Bu Monika. Oke, terima kasih, Pak. Kalau kita melihat ya Bapak Ibu terkait dengan kekerasan seksual ini memang masalah yang serius, masalah yang krusial, dan bahkan bisa terjadi di mana saja. Nah, langkah yang harus kita ambil itu salah satunya sebenarnya saya sudah setuju nih dengan Ibu Andi Nur tadi ya, menyebut tentang pendidikan. Memang di dalam kekerasan seksual, langkah pertama yang mungkin harus dilakukan adalah melalui pendidikan. Kenapa? Dengan pendidikan ini masyarakat bisa mengenal lebih banyak terkait apa yang harus dikatakan itu hal yang positif dan dengan dikatakan hal yang negatif. Dalam hal ini untuk konteks terkait dengan kekerasan seksual. Dan saya izin menampilkan sedikit terkait dengan seberapa banyak sih sebenarnya data-data terkait kekerasan seksual itu. Oke, nah di sini saya mendapatkan data bahwasannya Komnas Perempuan sudah mencatat sekitar 400.000 lebih kasus sepanjang tahun 2023. Dan kasus tersebut memang mengalami penurunan ya Bapak Ibu, sebanyak 55.000 kasus atau sekitar ya 12% dari tahun 2022. Cuma yang menjadi case-nya di sini adalah sebenarnya kasus kekerasan seksual ini banyak sekali terjadi pada rentang usia 18 sampai 24 tahun. Dan kalau kita melihat 18 sampai 24 tahun ini adalah usia di mana mereka masih duduk di bangku sekolah, dan mungkin itu di usia sekitar anak SMA ya, dan juga di bangku perkuliahan gitu. Tapi yang menjadi permasalahan paling penting adalah kenapa sih dalam hal kekerasan seksual ini total pengaduannya hanya sedikit ya, mungkin hanya sekitar 1%. Di sini saya mendapatkan data pengaduannya itu hanya sekitar 4.000. Tahun 2023 itu ada 4.374 pengaduan, dan tahun 2022 itu sekitar 4.371. Dengan case-nya adalah sekitar 3.303 itu kasus berbasis gender gitu ya. Maka dalam hal ini penting sekali pendidikan
pendidikan seksual, kemudian hal ini dilakukan dengan kampanye kesadaran bahwa kekerasan seksual itu bukan harus kita diamkan, tetapi memang harus kita speak up, harus kita utarakan sebenarnya kejadiannya seperti apa, dan itu menjadi sesuatu hal yang bukan lagi harus ditutup-tutupi atau dikatakan sebagai rasa malu, karena banyak sekali nyatanya sekolah atau institusi pendidikan yang sebenarnya terjadi kasus kekerasan seksual, tapi mereka malu untuk memblow up, malu untuk speak up. Alhasil apa? Hal ini semakin terkungkung, semakin tertutup gitu. Nah, pentingnya pendidikan ini adalah tidak hanya sebagai bentuk kita memberitahu terkait dengan bahwa kekerasan seksual seperti apa sih, tetapi juga bagaimana institusi pendidikan itu bisa berperan penting di dalam penanganan kekerasan seksual. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, saya dapat data sekitar 125 PTN, diantaranya adalah 76 PTN akademik dan 49 PTN vokasi, mereka sudah membentuk suatu Satgas PPKS, dan dalam hal ini adalah Satgas untuk pencegahan kekerasan seksual di dalam institusi atau di lingkungan pendidikan. Kenapa? Karena dengan adanya pendidikan di dalam lingkungan kampus atau di institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi, ini bisa lebih mudah daripada kita, baik itu dalam Satgas, kemudian kalau misalnya kita menjadi dosen, nah ini bisa membantu kita untuk menginformasikan terkait dengan kekerasan-kekerasan seksual tersebut. Nah, di sini ada juga yang namanya pelatihan terkait dengan tenaga kerja sosial dan juga ada penegakan hukum. Nah, kalau misalnya kita lihat terkait juga, saya izin untuk stop share. Nah, kalau kita melihat, kita juga perlu yang namanya dukungan ya Bapak Ibu. Artinya apa? Nah, ketika ada korban gitu ya, dukungan ini adalah peran yang sangat penting gitu, yang mencangkup terkait dengan adanya layanan kesehatan mental ya. Mungkin kalau misalnya korban-korban dari kekerasan seksual ini mereka malu untuk speak up, penting adanya penanggulangan terkait dengan kesehatan mental mereka, dan juga ada tempat yang aman gitu bagi mereka yang membutuhkan perlindungan gitu. Artinya di sini adalah peran masyarakat, peran komunitas itu menjadi suatu hal yang vital gitu bagi mereka para korban kekerasan seksual, yang nantinya akan mendorong individu ini bisa berperan aktif untuk mereka mau melaporkan gitu. Kalau misalnya kita lihat di website ya Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan sosial media, banyak sudah mulai bermunculan nih, meskipun nggak banyak ya, sedikit-sedikit mereka yang speak up dalam bentuk pelaporan anonim. Artinya mereka tidak mengutarakan siapa sih saya yang menjadi korban gitu ya. Artinya mereka tetap speak up, tetapi dengan cara pelaporan anonim. Nah, cuma permasalahannya adalah di sini mereka tidak bisa, tidak mudah diakses oleh Komnas ya, sehingga pelaporan ya terjadi hanya begitu saja. Maka penting bagi masyarakat dan juga komunitas untuk memberikan dorongan dan juga dukungan kepada korban untuk mereka mau speak up, mau melaporkan apa yang terjadi di dalam diri mereka, khususnya terkait dengan yang namanya kekerasan seksual gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga pendekatan berbasis gender kalau misalnya kita melihat, seperti adanya campaign atau kampanye terkait kesetaraan gender, di mana dalam campaign kekerasan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh para wanita ya, tetapi juga dilakukan oleh para pria. Kenapa? Karena ini salah satu kekerasan seksual tidak terjadi hanya pada wanita, tetapi juga terjadi pada pria. Sehingga peran dua gender ini sangat penting, harus bisa berkolaborasi memberikan dukungan kepada korban sehingga kekerasan seksual ini bisa diberantas gitu. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu, kekerasan seksual itu enggak hanya terjadi dalam bentuk pemerkosaan, maaf ya, tetapi juga terjadi dalam bentuk misalnya ada perkataan-perkataan hal miring atau yang mengarah kepada kekerasan seksual di sosial media. Nah, itu sebenarnya bisa dilaporkan, tapi nyatanya masih minim. Kenapa? Ya tadi mereka merasa malu untuk speak up, sehingga penting bagi kita untuk memberikan dukungan selain adanya edukasi. Basically kalau edukasi mungkin kita melakukan pencegahan ya, tetapi setelah terjadinya kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan itu adalah kita bisa memberikan dukungan lebih kepada para korban. Mungkin itu ya terkait dengan bagaimana sih pencegahan atau penanggulangan dari kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat kita gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Monika. Ya, itu sangat komprehensif sekali bahwa memang ketika jumlah pelaporan itu kurang, berarti ada hal yang tidak ideal ketika mereka melaporkan, ya, menjadi menanggung beban malu, ya, yang seharusnya itu bukan ini ya, malah mereka biasanya dianggap sebagai sumber masalah, padahal seharusnya kan tidak seperti itu. Baik, terima kasih Ya. Bu Monika. Oke, ternyata lagi di mute. Ya, Oke, sudah sampai mana tadi saya? Dengan Pak Hasan Basri ya? Dengan Pak Hasan Basri dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Sehat, Pak? Sehat, Mas Arif. Ya, Alhamdulillah. selamat Baik, pagi. Pak. Selamat pagi, Pak. Oke. Baik, kita langsung saja, Pak. Tadi Bu Monika sudah menjelaskan tentang edukasi dan juga kesadaran serta dukungan untuk para korban.
Ya. Mungkin kita ingin dengar pendapat Bapak tentang bagaimana dari segi penegakan hukum ataupun dari aspek lainnya terkait kekerasan seksual ini, Pak. Silakan, Pak Hasan. Ya, terima kasih Mas Arief. Ya, jadi berbicara terkait penegakan hukum ya, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual bukan hanya sekedar tindakan hukum ya, Mas Arief dan Bapak Ibu sekalian, tetapi juga merupakan langkah penting untuk melindungi korban terutama, memberikan rasa aman dan menegakkan keadilan ya. Nah, proses penegakan hukum sendiri dimulai dengan membangun kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Setelah mereka pahami terkait pentingnya pelaporan, langkah selanjutnya adalah menyediakan akses yang mudah dan aman bagi korban untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual. Setelah laporan diterima, proses penyidikan harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif dan profesional. Nah, dalam proses hukum sendiri, penting untuk menjamin hak-hak korban agar mereka tidak merasa diabaikan. Penegakan hukum tidak berhenti setelah keputusan diambil ya, Mas Arief dan Bapak Ibu sekalian, tapi penting untuk memberikan dukungan jangka panjang kepada korban, baik melalui layanan kesehatan mental maupun rehabilitasi sosial. Sementara itu, untuk pelakunya sendiri harus dihadapkan pada konsekuensi yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan. Nah, untuk penegakan hukum kekerasan seksual merupakan perjalanan yang kompleks ya, Mas Arief dan Bapak Ibu sekalian, namun sangat penting. Dengan adanya kolaborasi antar pemerintah, penegakan hukum, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil ya. Setiap langkah kecil menuju keadilan adalah langkah besar untuk mengakhiri kekerasan seksual dan melindungi terutama hak asasi manusia. Mari bersama-sama berjuang untuk dunia yang bebas dari kekerasan seksual. Untuk selanjutnya, langkah penting yang perlu diambil adalah melakukan kampanye sosial ya, Bapak Ibu dan Mas Arief. Kampanye sosial sendiri dilakukan untuk mengatasi kekerasan seksual menjadi kesadaran ya dan perubahan perilaku di masyarakat sendiri. Dalam konteks ini, kampanye sendiri bertujuan untuk mendidik masyarakat, memecah stigma dan memberikan dukungan kepada korban. Jadi kampanye dimulai dengan penyebaran informasi yang jelas tentang apa itu kekerasan seksual melalui bisa poster, video, media sosial. Nah, salah satu strategi yang efektif dalam kampanye sendiri adalah bisa menceritakan kisah nyata dari korban-korban yang pernah mengalami kekerasan seksual sendiri. Kampanye sosial juga menyertakan pelatihan ya dan workshop bagi berbagai kelompok seperti pelajar, orang tua, bisa juga tenaga kerja. Media juga berperan penting ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kampanye ini. Melalui berita, talk show, terus program dokumenter, isu kekerasan seksual ini dapat dijangkau lebih luas ya dengan media. Terus memfasilitasi laporan yang bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban untuk melaporkan kekerasan seksual. Nah, kampanye sosial juga berupaya membangun jaringan dukungan bagi korban, menyediakan layanan kesehatan mental dan dukungan emosional. Melalui kampanye sosial yang holistik dan terintegrasi, masyarakat diharapkan dapat bersama-sama memerangi kekerasan seksual. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi dengan konsistensi dan kolaborasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua orang. Mari kita semua berkontribusi untuk mengakhiri kekerasan seksual dan membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Hasan terkait pemaparannya. Ya, jadi memang karena kita negara hukum, jadi harus menganut hukum yang berlaku. Kita berharap ke depannya proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual bisa semakin menunjukkan keadilannya, karena seringkali ditutup-tutupi dan banyak hal yang membuatnya menjadi hitam putih ya. Baik, terima kasih Pak Hasan. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kembali ke Mbak Alin. Silakan Mbak Alin. Ya, baik, terima kasih Mas Arief dan teman-teman semua. Luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini terkait dengan kekerasan seksual. Izin menyimpulkan gitu dari diskusi kita, di mana kekerasan seksual ini adalah masalah yang serius gitu, yang perlu kita hadapi, kemudian kita cari solusinya bersama-sama untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang serupa gitu. Mungkin yang pertama kita harus kembali lagi gitu ya kepada norma budaya. Kita harus memahami dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan dari makna norma budaya ini. Gitu. Kemudian yang kedua, pentingnya edukasi tentang hak-hak perempuan dan kita harus mengedukasi terkait dengan isu-isu seksual di segala lini. Gitu. Tidak hanya di sekolah gitu ya, tapi juga di masyarakat secara umum itu kita penting melakukan edukasi. Berikutnya, kita harus rajin melakukan kampanye gitu ya. Speak up bahwa
kita harus menghindari atau meminimalisir kejadian kekerasan seksual ini. Dukungan untuk korban itu juga penting karena itu bentuk psikologis ya, di mana psikologis korban ini juga macam-macam sekali. Ada yang bisa melewatinya dengan baik gitu ya, dengan pendampingan psikolog misalnya. Ada yang sampai terjadi depresi, bahkan mereka kesulitan mencari pertolongan begitu. Padahal mereka butuh dukungan dan butuh ditolong gitu. Berikutnya, kita sama-sama bertanggung jawab untuk memberikan empati, batasan yang jelas dan rasa nyaman di lingkungan kita gitu ya, terkait dengan termasuk tadi pencegahan hukum, mesti transparan dan adil untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, kemudian juga kita semua sama-sama dalam kondisi yang optimal gitu ya, memerangi kekerasan seksual ini. Mungkin dari saya seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua pemateri gitu ya, luar biasa sekali, banyak insight-nya, data-datanya juga lengkap gitu ya, sehingga memberikan gambaran untuk kita secara holistik mengenai kekerasan seksual ini. Saya kembalikan ke Bapak Arief, barangkali ada tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alin telah menyimpulkan dengan informasi yang komprehensif terhadap apa yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri yang telah berkenan hadir dan juga menyampaikan pendapat serta data-data yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sekalian. Saya akhiri podcast kita pada pagi menuju siang hari ini. Kak saya dan Mbak Alin mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan kekurangan dalam performa kami sebagai moderator. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.